Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa min asyarina wa min wadin wa ala alihi wa sahbihi wa madu. Pertama-tama dan yang paling utama, mereka senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selantinya memberikan banyak kelimpahan kepada kesukaan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur. Juga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa berada di tempat yang mulia di rumah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu amanahnya, yaitu bisa tidak berjamaah. Insya Allah dilakukan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Mudah-mudahan dengan sehat, kesempatan Allah berikan terus dan terus sehingga kita menyelesaikan dan Ramadan dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kita salawat dan salam semoga tercurah dari kepada Allah, Ridwana wa Nabiyyina Muhammad Rasulullah, para keluarganya, para sahabatnya, kita seluruh umatnya, dan terus catat derajatnya. Jemaah yang memuliakan, kesempatan dalam minggu pagi ini saya ingin menjelaskan sesuai dengan tema, yaitu sholat berjamaah. Sudah kita maklum bersama dalam sebuah hadis, sholat berjamaah afdal min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan keunggulan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Ini sudah jelas sekali ya. Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk tandanya. Kalau mau meletakkan kakinya ke masjid, kemudian ini dapatkan pahala 27 derajat. Daripada sholat sendirian itu pun satu kalau benar baca Fatihahnya. Ya, kalau baca Fatihahnya berantakan, ketahuilah berapa nilainya di sisi Allah. Jangan yang dilakukan melangkah ke mushola atau ke masjid tidak berkeringat kan? Tidak akan memakan waktu yang banyak, tidak memakan tenaga yang banyak tidak. Dengan tidak susah payah kita melakukan masjid, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar, mendapatkan 27 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Alangkah ironisnya, alangkah keterlaluannya, Allah memberikan fasilitas untuk kebaikan yang banyak, banyak kita menyanyiakan, kurang mengindahkan, kurang perhatikan dalam berjamaah. Subhanallah. Coba kita perhatikan kisah-kisah zaman dahulu ya. Zaman Rasulullah namanya Bani Salamah. Bani Salamah sebuah suku di kota Madinah dan Munawwarah. Dia pengen pindah rumah dekat dengan masjid. Satu suku pengen pindah rumahnya dekat masjid. Ya mungkin alasannya karena pengen tidak ketinggalan berjamaah. Saking tidak mau ketinggalan berjamaah, dia berusaha pengen pindah rumahnya dekat masjid. Tapi apa kata Rasulullah? Padahal ternyata Rasulullah nggak setuju ya. Wahai Bani Salamah, kalian tetap juga di sini. Kenapa? Karena dengan keinginan pengen pindah dekat masjid, seakan-akan kalian semua tidak mau mendapatkan kebaikan yang banyak. Seakan-akan kalian menolak kebaikan yang banyak akan berikan kepada orang-orang yang jauh dari masjid. Kenapa? Karena setiap langkah demi langkah satu kebaikan. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak kebaikan yang kita raih akan didapatkan. Jadi tidak ada alasan. Yang jauh malah lebih beruntung.
untuk melangkah keluar tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang berarti yang dekat itu keterlaluan lah, lewatan lah. Kalau kita kurang meninggalkan, kurang memperhatikan sesuatu jamaah. Mereka jamaah itu hidup-hidupan itu selain dengan berjamaah kehidupan. Ada satu kisah lagi. Ada namanya Muhammad Yusuf ya, Muhammad Yusuf seorang ulama besar. Dia usianya 103 tahun. Selama hidupnya dia belum pernah meninggalkan jamaah, belum pernah belum mengangkat takbir bersama imam. Selalu berjamaah baru mengangkat takbir dengan imam. Satu kali dia enak berjamaah. Sekali dia kelihatan jamaah. Kenapa? Karena dia meninggal kesibukan karena menuju meninggal. Nah dengan demikian dia pengen berjamaah yang meninggal itu diganti lah. Dia telah 27 kali. 27 kali dia telah untuk mengganti sholat berjamaah satu kali ketinggalan. Ketika itu dia tidur dia mengatakan di dalam mimpinya ada satu orang yang datang menghampirinya, wahai Salama, wahai Muhammad Mansur, sesuatu yang berbunyi itu tidak akan bisa membandingi, tidak akan bisa membandingi 20 derajat sedangkan sholat berjamaah. Itu tidak ada artinya. Tidak bisa membandingi, tidak senilai dengan nilainya 20 derajat dari lakukan sholat berjamaah. Jadi kalau lama selalu di dekat rumahnya di musola kita tidak mau berjamaah, tidak melakukan dia melakukan takbirnya habis itu ini, padahal tidak memakan waktu yang banyak, tidak harus capek, tidak harus lelah, tidak berkeringat. Kenapa nggak mau? Kenapa kita tidak masalah untuk kita berjamaah? Kenapa? Ini menurut saya kalau hitungan dunia mah hitungan ya, kalau misalkan saya pilih 1 dan 2 pasti pilih yang 2 karena untung yang 2. Dan kemudian agama hilang masalah untung ada, tidak ada untung. Padahal 1 dibanding 27 kemudian 27 tapi menjadi dihilangkan, diabaikan, menjadi pedulikan oleh Allah. Keterlaluan. Ingat, Allahumma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamah as-salat wa in sawat sawatu amri wa in qatlat qatlat. Ingat, pertama urusan yang akan Allah sidangkan di hari kiamat nanti. Pertama amalan yang akan Allah pertanyakan di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah dulu apa kebaikan yang lainnya. Kalau sholatnya rusak, maka musnahkan dulu apa kebaikan yang lainnya. Itu belum sholat. Yang tujuannya sebaik-baiknya, insya Allah bisa menyelamatkan ibadah-ibadah yang lain, bisa menolong ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat. Yang salah satu tujuan ibadah adalah berjamaah. Ada kehidupan Muslim dengan berjamaah. Mari kita dulu datang ke masjid. Kalau yang kita punya semangat ini, semangat petani madu ya. Punya semangat petani madu. Petani madu itu dia mengatakan dia nggak kenal Allah, nggak mungkin panas teriknya matahari, nggak mungkin licin, pokoknya tinggi, enggak. Kenapa? Karena yang digunakan adalah madu. Yang ada di pikiran madu itu mahal harganya. Kalau juga menjadi obat semua penyakit, juga rasanya nikmat. Itu yang ada digunakan. Dengan keadaan demikian dia tidak pernah memikirkan apa kesegaran
tidak pernah tinggal. Yang penting dia dapatkan itu makna. Nah itulah semangat kita untuk berjamaah seperti semangat yang tadi untuk mengambil makna. Jemaah itu para yang duduk derajatnya, jemaah itu langkah demi langkah menjadi kebaikan, jemaah itu ada silaturahim, ada unit persaudaraan di antara kita yang kokoh yang kuat, dan banyak kebaikan-kebaikan dan jemaah. Teman-teman Tuhan, inna nahnu mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kata Allah ya. Kata Allah, kami akan menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu akan menulis apa yang dilakukan dan bekas-bekas yang dilakukan. Ada bekas-bekas ini. Jadi kalau kita berjamaah itu gini, kalau kita dapat posisi kita jauh dari bersih, langkah ke masjid, kira-kira berdekat 2 meter. Dan setiap kita berdekat atau banyak rumah. Nih yang berdekat kita lihat ini sebuah rumah kita berjamaahnya ya. Tiap waktu selalu berjamaah. Nah pasti kan orang-orang yang kita yang itu pengen ikuti dia atau ikuti semua itu tertarik. Misalkan yang ikuti 2, 3, 5. Nah, hasil dari perjuangan kita, hasil perbuatan baik kita diikuti oleh tetangga kita. Nah itu mendapatkan tambahan dari hasil semua kita sudah berjamaah. Kita mendapatkan pahala sendiri untuk mendapatkan pahala dari tetangga yang ikut karena mengikuti jejak kaki kita. Yang mudah-mudahan bila kita berusaha semaksimal mungkin itu selalu berjamaah ya, jangan di rumah ini jangan. Sayang belum buat kita untuk bekal mari Allah ya sampai kepada Allah. Kau sedikit bukannya nggak sampai ya jauh punya Allah tuh makanya harus bekal. Pada hari ini dan juga pada ini juga merupakan momen yang paling bagus untuk berbuat kebaikan. Dan ini banyak merupakan bulan kita, bulan milik kita. Makanya misalkan di bulan ini benar-benar kita berbuat kebaikan. Itulah yang disampaikan dan minta maaf bila kita